kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Desita Sari. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Anita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini juga saya akan melakukan langkah pertama dalam kegiatan supervisi akademik yaitu praobservasi. Baik Bu Desi, seperti percakapan kita hari yang lalu, kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit ya Bu Desi. Baik, nah apakah Bu Desi hari ini sibuk? Tidak Bu Anita, alhamdulillah sudah selesai mengajar. Alhamdulillah jika tidak sibuk. Karena saya izin ingin mengganggu waktunya ini untuk kegiatan praobservasi ini ya Bu Iya, ya. tidak apa-apa Bu Anita, alhamdulillah ada waktu luang kok. Alhamdulillah. Baik Bu Desi, pada kesempatan kali ini ya, seperti tujuan saya kemarin ingin melakukan supervisi akademik yang bertujuan mungkin saya ingin membantu Bu Desi dalam meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini kita berceritanya santai saja ya Bu ya. Siap-siap Bu Anita. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini apa yang akan Bu Desi lakukan dalam proses atau persiapan apa yang sudah Bu Desi lakukan untuk proses kegiatan supervisi besok? Gitu. Baik, untuk sebelumnya untuk melaksanakan supervisi besok gitu ya, saya akan mempersiapkan administrasi ya, seperti RPP, silabus, kemudian jurnal-jurnal penilaian mungkin ya, gitu Bu Anita. Kemudian selain administrasi, saya juga akan mempersiapkan alat peraga. Alat peraga yang akan digunakan dalam mengajar gitu. Kemudian hal-hal lain juga yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi alat peraganya selain dari yang saya bawa, bisa juga akan menggunakan lingkungan sekitar kelas, lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Berarti sudah ada beberapa persiapan ya Bu Iya, Desi ya. betul. Nah, kemudian kayak apa yang Bu Desi harapkan dari hasil kita ngobrol-ngobrol kali ini? Baik, yang akan saya harapkan itu tentunya gitu ya akan membawa dampak yang lebih baik, kemudian peningkatan kompetensi diri saya ya, terutama bagaimana sih saya mengajar agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara optimal gitu. Karena kan dalam sekelas itu memang anak kan tidak semuanya sama ya dalam menangkap pembelajaran gitu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang menggunakan metode ini, metode itu gitu ya. Nah, dengan adanya supervisi akademik, saya berharap gitu, sangat berharap akan menambah wawasan saya gitu, bagaimana sih dalam mengelola kelas, kemudian agar semua murid dapat tercapai gitu tujuan pembelajaran yang diinginkan seperti itu. Berarti yang Bu Desi harapkan semoga dengan kegiatan supervisi akademik ini bisa meningkatkan berbagai kompetensi yang ada di dalam diri Miss Desi, sekaligus bisa mengevaluasi dalam proses pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi ya. Baik Bu Desi, selain itu materi apa yang akan Bu Desi ambil dalam kegiatan supervisi ini? Baik, seperti yang kita ketahui ya Bu Anita, yang kalau pelajaran matematika itu anak-anak ada yang merasa sulit gitu ya, apalagi anak kelas 1 ya, yang sebelumnya itu kan mereka dari TK gitu ya, hanya belajar tentang pertambahan, pengurangan gitu kan. Nah, jadi saya ingin menerapkan supervisi basic itu pelajaran matematika. Nah, kemudian berhubungan dengan bab yang sedang akan dipelajari gitu ya, tentang bangun data. Baik, berarti materi bangun data ya. Baik, nah kemudian bisakah Bu Desi sampaikan kepada saya tujuan pembelajaran yang sudah Bu Desi susun seperti apa? Iya, jadi kan memang pelajaran matematika sesuai kurikulum yang baru ya, kurikulum matematika kan sudah sesuai pelajaran yang mapel. Jadi pelajaran matematika, materinya bangun data, tujuan pembelajarannya itu dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa mampu menyebutkan apa aja sih bangun datar gitu ya. Kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu membuat bangun datar tapi sesuai dengan bentuk yang mereka inginkan. Nah, di situ nanti saya akan memberikan tugas menggunakan kertas origami. Bebas dia mau bikin apa, ataukah mau bikin mobil, mau bikin orang, ataukah mau bikin rumah sesuai dengan bangun datar yang mereka inginkan. Baik, berarti kan tadi sudah dijelaskan ya, berarti ada pendekatan dan strategi, kemudian tadi sepertinya sudah menyiapkan diferensiasi tuh mau berbeda seperti apa, boleh dijelaskan pendekatan, metode dan strategi yang
Bu Desi akan gunakan? Oke, baik. Mm-mm. Strategi yang saya gunakan itu Mm-mm. metodenya ada tanya jawab, Mm-mm. ada diskusi, kemudian ada demonstrasi. Oh gitu, Bu Anita, baik. iya. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu Mm-mm. discovery learning. Oke, Nah, bukan seperti yang kita ketahui ya Bu Anita ya, Mm-mm. discovery learning itu kan melibatkan siswa secara menyeluruh dengan maksimal gitu ya, Betul. sehingga kemampuan peserta didik itu dapat tercapai dengan optimal gitu ya. Betul. Kemudian kita dapat menyelidiki nih secara sistematis, kritis dan logis sehingga anak dapat menggali sendiri, dapat menemukan sendiri keinginan gaya belajar mereka. Oke, Gitu. baik. Berarti dari juga dilihat dari kesiapan siswa, Mm-mm. dilihat juga dari kesiapan belajarnya ya dalam proses betul. pembelajaran besok. Mm-mm. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, ada yang ingin Bu Desi kembangkan atau capai dalam kegiatan proses pembelajaran nantinya? Iya, baik. Dalam proses pembelajaran nanti gitu tentunya kita punya keinginan ya. Betul. Apa sih yang ingin dikembangkan kepada peserta didik kita gitu ya Bu Anita ya. Iya, Nah, area pengembangan yang ingin saya capai itu pertama dari sisi kognitifnya, Baik, pengetahuan ya. Hmm. Kemudian dari sisi afektifnya, sikap, bisa dilihat dari keseharian anak-anak gitu ya. Kemudian dari psikomotor, keterampilan seperti tadi kan saya ingin melaksanakan membuat bentuk bangun datar dengan menempel di atas kertas HPS gitu ya, menggunakan kertas origami itu dari segi psikomotornya, kemudian Menggunting ya, menempel gitu, kemudian kebutuhan belajar murid gitu, dari kesiapan dia, minat, profil, kemudian dari sisi kompetensi sosial emosionalnya. Berarti itu yang aspek-aspek yang dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Iya, baik. Apakah yang Bu Desi mengalami kesulitan dalam persiapan, dalam melakukan persiapan? Baik, besok? baik. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu Anita ya, bahwa anak kelas 1 itu terkadang masih kebawa sama pra kemarin ya, pra SD gitu ya, waktu TK-nya itu. Jadi memang terkadang mereka masih kesulitan nih untuk ngeliat temennya nih, oh saya maunya kayak gini. Jadi memang belum terlihat ya mereka tuh gaya belajarnya seperti apa, kemudian minatnya seperti apa. Nah, dengan seperti itu makanya saya yang tadi Bu Anita bilang kebutuhan belajar muridnya itu saya masih agak kesulitan ya. Jadi mereka tuh kesiapannya seperti apa, minatnya seperti apa, profil belajarnya, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya terutama Bu Anita. Jadi kadang mereka tuh masih ada yang kamu kok bikin bentuknya gitu. Nah, itu sosial emosionalnya yang masih saya agak harus lebih belajar lagi untuk mengatasi itu ya, lingkungan kelas. Iya betul, berarti ya masih harus banyak dikembangkan. Betul. Mungkin nanti di situ juga bisa saya evaluasi begitu ya, iya. sama-sama nanti kita diskusi ke depannya. Betul. Nah, terkait dengan seperti itu, pasti kan ada yang beda-beda. Bagaimana Bu Desi memberikan tuntunan atau bimbingan terkait anak-anak yang mengalami kesulitan tadi dalam bentuk, misalkan ada yang dia masih bingung, kemudian tadi ada kegiatan kan menempel gitu, bagaimana Bu Desi memberikan bantuan? Nah, jadi selain saya memberikan tuntunan secara langsung, saya juga menggunakan metode rekan sejawat. Oh, begitu. Jadi apa ya namanya yang Tutor sebaya, ya. Tutor sebaya, betul Bu Anita. Jadi saya memanfaatkan untuk anak yang sudah lebih bisa gitu ya. Misalnya nih Bilqis sudah selesai membuat gambarnya gitu ya. Nah, dia nanti bisa membantu temannya. Kalau bangun segitiga nempelnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya bentuk mobil berarti lingkarannya di mana. Nah, gitu. Jadi selain saya membantu anak secara langsung, saya juga memanfaatkan tutor sebaya. Oke, Seperti berarti itu. banyak ya variasi strategi dan metodenya. Nah, kemudian Bu Desi, dalam persiapan besok adakah masih perlu dipersiapkan atau semuanya sudah rampung? Untuk persiapan dari administrasi, dari alat peraga, dari metode, dari model pembelajaran, alhamdulillah sih sudah siap ya Bu Anita. Mungkin hanya dari mudah-mudahan semuanya besok berjalan dengan lancar gitu. Kemudian saya juga berharap banget akan mendapatkan banyak ini dari Bu Anita ya, banyak evaluasi, kemudian banyak pembelajaran yang mungkin saya belum tahu besok gitu. Betul ya, jadi kita sama-sama untuk meningkatkan Saling sharing, untuk memperbaiki proses pembelajaran ya Bu Desi. Betul. Nah, yang ujungnya nanti untuk anak-anak biar bisa lebih berkembang dengan lebih baik. Nah, terkait dengan hal itu, kompetensi apa yang Bu Desi dari dalam diri Bu Desi sendiri yang ingin dikembangkan dalam proses ini? Iya baik, kalau dari diri saya sendiri ya Bu Anita ya, seperti tadi model gitu ya, model kan saya terbiasa menggunakan discovery learning. Mungkin nanti kedepannya saya pengennya tuh Bu Anita lebih banyak lagi mengetahui model-model pembelajaran yang bisa saya gunakan di dalam kelas, yang lebih tepat tuh apa gitu. Seperti kayak ada anak yang kinestetik, ada anak yang
pendiam gitu ya, ada anak yang audio visual. Nah kira-kira yang cocok untuk semua anak itu seperti apa gitu Bu Anita? Baik, berarti dari kompetensi pedagogi dan profesional ya. Betul. Serta tadi yang ada sosial emosional dari segi sosial Betul. juga jadi ingin dikembangkan. Nah, kompetensi-kompetensi itu sudah Bu Desi tahu ingin Ibu Desi kembangkan. Lalu strategi apa yang Bu Desi jalankan? Baik, strategi yang akan saya laksanakan satu, misalnya saya mengikuti berbagai diklat ya. Iya, betul. Diklat sekarang apalagi banyak banget ya Bu Anita, ada diklat Secara online, betul. ada offline juga kalau memang ada gitu ya. Kemudian saya juga ini sharing dengan teman sebaya seperti dengan Bu Anita, kemudian dengan guru-guru lain yang memang sudah lebih dulu mempelajari gitu ya, kemudian sudah lebih dulu menerapkan mungkin metode atau model tersebut. Saya sharing apakah efektif dengan siswa yang seperti ini, seperti itu. Jadi seperti itu Bu Anita. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu Desi. Berarti tadi adalah sudah beberapa pertanyaan saya dalam kegiatan langkah ini, yaitu praobservasi. Nanti untuk selanjutnya mungkin saya akan seperti besok ya jadwal yang sudah kita agendakan akan melakukan observasi di kelas bersama Miss Desi, merekam juga saya kegiatan Miss Desi dalam proses pembelajaran. Nanti setelah itu mungkin ada pasca observasi kita melakukan evaluasi, kemudian apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita perbaiki. Apakah tujuan yang tadi sudah kita rencanakan, yang kita harapkan, apakah tersampaikan atau tidak? Oh iya, baik Bu Anita. Baik, untuk sekarang saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama Bu waktunya. Anita. Sudah selesai membuat bentuk bangun datanya? Sudah, baik. Kalian sudah selesai membuat bentuk bangun datar dari kertas origami sesuai keinginan kalian bentuknya ya. Ada yang membuat rumah, ada yang membuat mobil, ada yang membuat bentuk orang. Sekarang Ibu minta siapa yang mau maju menjelaskan hasil bentuk bangun datarnya. Ayo angkat tangan. Maju ke depan menjelaskan hasil karyanya pada hari ini. Oke Rama, ayo maju Rama. Maju ke depan sini. Nah, dipegang hasil karyanya Rama. Nih, duduk rapi, agak abrik, Irfan. Ya, dipegang Rama. Nah, kalian bisa lihat gak nih, Rama membuat bentuk apa? Rumah, coba dijelasin Rama. Ini, kamu membuat bentuk? Membuat bentuk rumah. Coba bangun datangnya ada apa aja di sini? Lingkaran, segitiga, segitiganya untuk bentuk apa? Hah? Kata, kalau segi empatnya bentuk apa? Dinding. Terus apa lagi yang bentuknya segi empat? Bentuk, terus apa lagi? Nah ini lingkarannya bentuk apa ini ceritanya? Matahari. Oke, tepuk tangan buat Rama. Oke, sekarang Aska Hairunisa. Ayo maju Aska Hairunisa. Nah bawa hasil karyanya ke depan. Dikasih hiasan nih sama Aska Hairunisa. Nah, bentuk apa yang dibuat sama Aska Hairunisa? Bentuk apa? Rumah. Segitiganya ada di mana Aska Hairunisa? Di atas. Terus apa lagi? Yang bentuk segi empat apanya? Pintu sama lingkarannya apa ini? Raffi membuat bentuk apa Raffi? Orang. Apa aja yang dibuat bentuk bangun datarnya? Segitiganya ini kali nih, tangannya ya, ceritanya ya. Lingkarannya bentuk apa Raffi? Kepala. Kalau segi empatnya, badan sama kaki. Oke, Raffi membuat bentuk orang. Gemintang bentuknya mobil atau gerobak? Mobil tuh kata Hasmi. Ini bentuk apa Gemintang? Oh, tuh bener kata Bilkis, bentuk bis. Ya. Yang bentuknya lingkaran apa? Ban. Yang bentuknya segi empat apa? Jendela bisnya. Terus sama badan bisnya. Oke, terima kasih Gemintang. Mobil. Ini emang kamu gak tahu ini mobil. Tuh, mobil ya Al ya. Mobil apa ini Al? Bisa
bisa mobil jazz, bisa mobil balap katanya. Nah, bentuk bangun dasarnya ada apa aja di sini? Kotak segi empat, terus lingkaran. Lingkarannya bentuk apanya? Ban sama kaca jendelanya katanya lingkaran. Segi empatnya apanya? Badan. Ya. Terima kasih Al-Afdan. Jelaskan Queen, gambar kamu. Ini ada gambar apa aja? Nah, kenceng suaranya. Ada gambar rumah sama orang. Oh iya, rumah. Bentuk rumahnya ini atapnya ada dua, Queen. Ada yang bentuknya segitiga sama yang jendela. Jendelanya ada yang lingkaran, ada yang segi empat. Yang bentuk segitiga atapnya. Nah, yang bentuk segi empat ini apa yang namanya, Queen? Dinding sama ini apa? Yang kuning? Pintu. Oke, terima kasih, Queen. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator yaitu Bapak Eko Johara Setiabudi. Kemudian yang terhormat pengajar praktik saya yaitu Bapak Abai Bayanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata terkait dengan proses coaching, yaitu pada langkah ketiga yaitu pasca observasi. Dan di sini saya masih bersama dengan Ibu Desi. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Anita. Ya Bu Desi, bagaimana, apakah sekarang memiliki waktu luang? Alhamdulillah sudah saya persiapkan waktu. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lain yang Miss Desi akan jalankan gitu ya. Tidak Bu Anita. Alhamdulillah jika seperti itu. Baik, ya, seperti sebelumnya ya Bu Desi, di sini saya akan melaksanakan proses pasca observasi dari kemarin yang Miss Desi sudah laksanakan, yaitu proses pembelajaran ya di kelas. Nah, kemudian selanjutnya dari proses kegiatan ini, apa yang Bu Desi harapkan selama proses kegiatan coaching seperti ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Anita ya. Dalam kegiatan ini kita sudah melaksanakan dua proses ya sebelumnya Bu Anita ya, ada pra-observasi dan observasi yang kemarin. Ya, dari proses yang sudah dilaksanakan, proses coaching ini, saya sih berharap gitu ya, sangat bermanfaat tentunya proses ini bagi diri saya sendiri khususnya, kemudian bagi peserta didik saya, dan tentunya juga umumnya nanti bagi guru-guru yang lain sangat sejawat gitu ya. Jadi selain bermanfaat bagi diri saya sendiri, nanti juga bisa didiseminasikan kepada guru-guru yang lain yang ada di lingkungan pendidikan kita. Baik, setuju ya Bu Desi, agar kedepannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi begitu ya. Betul. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Desi setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, baik. Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran gitu ya, yang saya rasakan itu sangat antusias, kemudian sangat senang, kemudian sangat oh jadi saya ternyata tuh tidak hanya dapat melaksanakan kegiatan yang seperti yang sudah saya laksanakan gitu ya. Dalam bahasa kerennya tuh keluarlah dari zona nyaman gitu ya. Keluar dari zona nyaman dengan hanya mengajar dengan metode yang biasanya ceramah, hanya melaksanakan berpusat pada saya gitu ya. Ternyata banyak guru yang lebih direct ya. Jadi dengan keluar dari zona nyaman itu membuka pikiran saya juga gitu, bahwa kita sebagai guru itu harus membuka diri terutama ya, mau belajar, karena banyak banget ternyata metode yang dapat kita gunakan, strategi yang dapat kita gunakan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan, nyaman, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Seperti itu Bu Nita. Betul ya, jadi merasa gembira begitu ya. Iya. Karena keluar dari zona nyaman, betul sekali. Nah, selanjutnya kira-kira nih, kan sebelumnya kita sudah pada proses praobservasi ya. Apakah rencana-rencana perbaikan yang sudah Bu Desi sampaikan ketika kegiatan praobservasi itu terlaksana atau tidak dalam kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah semua yang sudah saya dapat ya, masukan dari Bu Anita pada praobservasi gitu ya, sudah dapat saya laksanakan pada proses pembelajaran. Contohnya dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi,
metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik saya. Jadi semua hal yang kita bicarakan, masukan dari Bu Anita itu sudah dapat saya laksanakan pada proses pembelajaran. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil sudah alamin. Nah, kemudian apakah tujuan-tujuan pembelajaran juga yang sudah Bu Desi sampaikan ketika praobservasi itu, apakah juga sudah terlaksana semua atau mungkin ada yang masih belum? Baik, jadi memang kan peserta didik itu sangat bervariasi ya Bu Anita ya. Memang di kelas saya itu juga ada beberapa anak yang memang kalau dibilang tuh lumayan tertinggal, karena memang dia mempunyai suatu keterbatasan, jadi mempunyai kekhususan gitu ya. Dan kalau untuk anak-anak yang normal pada umumnya, alhamdulillah sudah tercapai semua tujuan pembelajaran yang saya rencanakan gitu. Tapi untuk dua anak yang memang dia mempunyai faktor eksternal gitu ya, faktor internal dan eksternal dari diri mereka sendiri, jadi memang ada yang belum tercapai, tapi itu untuk siswa khusus, jadi anak berkebutuhan khusus Bu Anita. Betul, yang butuh treatment ya. Betul, jadi memang di luar dari strategi media dan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Anita sarankan itu gitu. Jadi memang karena dari diagnosa psikolog, dua anak tersebut memang mempunyai diagnosa tuh disleksia gitu. Iya, Jadi iya. memang butuh penanganan khusus. Iya, butuh penanganan khusus, sepertinya guru khusus juga Guru ya. khusus Karena juga. kita tidak sejauh itu Betul, kompetensi jadi kita tujuan ya. pembelajaran yang saya susun memang bukan untuk mereka Iya, ya betul, ternyata betul. gitu. Iya. Tapi setidaknya mereka bisa ikut serta ya. Bisa ikut serta, tidak mengganggu, Iya. pembelajaran berjalan dengan alhamdulillah lancar. Tapi memang tujuan pembelajaran untuk anak-anak umumnya tidak berlaku untuk mereka. Iya, betul. Iya. Memang itu butuh khusus ya. Iya. Nah, selanjutnya kita di sini berbincang-bincang santai aja ya, Bu Betul, Desi. boleh banget. Nah, setelah itu kita identifikasi bersama nih apa aja kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ketika proses pembelajaran ya, ketika observasi tersebut. Iya. Nah, menurut Bu Desi sendiri gitu ya, apa langkah-langkah yang sudah baik dalam proses pembelajaran dan bisa terus dikembangkan? Baik, langkah-langkah pembelajaran yang sudah baik menurut saya gitu ya, yaitu saya sudah dapat menggunakan metode atau model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, kemandirian siswa, tanggung jawab siswa terhadap proses pembelajaran gitu, sehingga metode dan model yang sudah saya gunakan itu dapat terus digunakan, bahkan dapat juga ditingkatkan, dan bisa juga saya sarankan kepada rekan sejawat yang lain. Mungkin mereka mengalami hal yang sama terhadap saya atau mungkin mempunyai kasus yang berbeda, mungkin saya bisa sarankan dengan menggunakan metode dan model yang sudah saya terapkan tersebut. Karena kalau kita menggunakan metode dan model yang sudah sesuai, insya Allah semua tujuan pembelajaran dapat tercapai. Betul ya, Iya. jadi bisa memberikan manfaat lagi ke Betul, depannya ya. iya. Dan Miss Desi juga bisa terus menggunakan berbagai metode ya. Betul, yang betul. Metode, model, media. Betul. Nah, selain tadi ya yang sudah bagus bisa terus dikembangkan. Ya. Apa nih kira-kira yang masih kurang dalam proses pembelajaran dan harus perlu ditingkatkan lagi gitu? Baik, jadi memang yang masih kurang itu adalah kerelasian antara saya dengan orang tua murid. Betul. Jadi kita dalam mengajar memang kan selain ya di dalam kelas memang itu sudah tanggung jawab kita sebagai guru, tapi kan ada pelajaran yang masih harus bimbingan juga di rumah gitu ya. Jadi memang mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah membentuk kerelasian yang lebih solid lagi, yang lebih intim lagi dengan para orang tua murid, karena itu juga merupakan salah satu media ya Bu Anita yang Faktor menggunakan penunjang dia ya. faktor penunjang lingkungan sekitar, kemudian dukungan wali murid gitu. Jadi memang yang perlu saya tingkatkan adalah menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dan kemudian kerelasian dengan orang tua murid. Baik ya, biar kolaborasi semuanya Iya. itu bisa mencapai tujuan yang optimal dalam proses Betul. pembelajaran ya Bu Desi ya. Mm-mm. Nah, baik, terkait selanjutnya yaitu pengembangan diri yang ingin Bu Desi perbaiki ya waktu di praobservasi. Apakah dalam proses pembelajaran tersebut sudah Bu Desi laksanakan, terus kemudian kiat-kiat apa saja yang Bu Desi lakukan untuk meningkatkan kompetensi? Baik, pengembangan diri yang sebelumnya saya sampaikan itu kan seperti meningkatkan kompetensi diri ya. Iya. Nah, kiat-kiatnya itu seperti mengikuti beberapa diklat maupun online ataupun offline gitu ya. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri. Terus kemudian bertanya kepada rekan sejawat yang sudah lebih berkompeten, kepada guru senior yang memang sudah banyak pengalamannya gitu ya. Jadi memang yang contohnya lah gitu ya. Misalnya saya belum menggunakan media seperti Canva, Quizzes gitu ya. Nah
Nah, tapi saya mau mencoba memberanikan diri untuk menggunakan media-media tersebut di dalam proses pembelajaran. Nah, karena saya ngajar di kelas 1, itu pasti membutuhkan dukungan orang tua murid. Betul. Untuk meminjamkan gadget mereka kepada anak didik gitu ya. Anak kelas 1 itu kan pasti masih menggunakan punya orang tua gitu ya. Jadi untuk loginnya segala macam gitu. Jadi memang proses pengembangan diri saya itu sudah tercapai Bu Anita. Salah satunya kiat-kiatnya dengan bertanya jawab, sharing, mengikuti pelatihan-pelatihan di kelas online atau offline. Baik, berarti sudah banyak ya yang berusaha untuk Bu Desi lakukan agar terus kita sebagai guru ini meningkatkan berbagai kompetensi kita, baik profesional maupun pedagogi kita ya. Baik, nah selanjutnya apakah rencana tindak lanjut yang akan Bu Desi laksanakan? Baik secara dalam proses pembelajaran begitu dari segi mungkin model tadi dan mungkin juga bisa dari evaluasinya tadi ketika ya siswa yang belum mencapai atau dari segi pengembangan diri Bu Desi. Baik, proses tindak lanjut yang saya akan laksanakan adalah melaksanakan tentunya remedial ya, bagi murid yang belum tercapai tujuan pembelajarannya atau bagi murid yang belum terlalu maksimal memahami materi yang saya sampaikan gitu. Nah, tentunya remedial itu berasal dari evaluasi ini, refleksi. Nah, jadi dalam setiap pembelajaran saya akan tidak pernah luput untuk menanyakan refleksi terhadap peserta didik gitu, karena sebelum-sebelumnya saya suka lupa tuh Bu Anita untuk melaksanakan refleksi ya. Kemudian menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih kekinian sesuai dengan zaman yang kita alami pada saat ini gitu. Kemudian menyediakan sumber belajar yang beragam dan memanfaatkan benda-benda serta lingkungan belajar yang berada di sekitar kita dengan sangat optimal. Karena Bu Anita namanya anak kelas 1 tuh kadang-kadang yang namanya membaca kalau banyak tulisan udah nggak mau. Nah, jadi saya harus lebih mengimprove, banyak memikirkan sumber belajar yang menarik bagi siswa sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan minat belajar dan minat baca tentunya ya para peserta didik dapat meningkat. Berarti apakah dalam setiap rencana itu misalkan tadi ya ada evaluasi, ada pengayaan, betul ya, sudah kemudian perlunya refleksi diri, betul ya, karena dengan adanya refleksi kita jadi tahu mana yang kurang, mana yang lebih dan mana yang bisa terus dikembangkan begitu ya Bu Desi. Nah, terkait dengan tadi tuh rencana-rencana evaluasi atau tindakan selanjutnya, apakah Bu Desi sendiri memiliki catatan-catatan nanti bisa menjadi pengingat gitu, atau apa tindakan apa lagi yang ingin dilakukan itu, apakah Bu Desi membuat catatan atau bagaimana? Tentunya ya Bu Anita ya, dalam setiap hal yang kita lakukan harus ada pengingat ya, harus ada notes gitu. Tentunya saya membuat catatan bagi diri saya sendiri gitu ya. Memang catatan-catatan tersebut tentunya untuk diri saya gitu ya, sebagai pengingat, oh ternyata kemarin media yang ini kurang cocok nih untuk anak saya yang ini. Oh ternyata strategi yang ini kurang cocok untuk anak saya yang gaya belajarnya seperti ini gitu. Nah, dari catatan-catatan tersebut akan saya jadikan bahan sebagai evaluasi diri dan bagaimana saya menangani kekurangan-kekurangan yang ada, seperti itu Bu Anita. Berarti sudah sangat bagus nih, sudah regulasi atau cara berpikir atau langkah-langkah bisnis ini sudah sangat untuk ya. Kalau saya lihat, semoga dari apa yang kita laksanakan proses coaching ini begitu ya bisa memberikan manfaat ke depannya untuk Miss Desi dan untuk khususnya untuk pembelajaran di sekolah kita ya, agar lebih optimal dan kita bisa lebih memberikan dampak positif begitu ya bagi dunia pendidikan khususnya di Kota Tangerang begitu. Betul. Nah, selanjutnya begitu Bu Desi, apakah dalam proses ini masih ada sesuatu yang mengganjal yang ingin Bu Desi sampaikan? Memang tentunya pasti ada ya, dalam setiap kegiatan kita akan mengalami suatu hambatan ya. Suatu hal yang mengganjal itu memang dari segi pemimpin itu sangat mendukung ya Bu Anita ya. Alhamdulillah kita mendapat pemimpin yang pro terhadap kemajuan guru-gurunya, kemajuan murid-muridnya gitu. Tapi memang ada satu yang saya agak mengganjal, yaitu adalah beberapa teman rekan sejawat yang tidak mau, kurang mau untuk diajak berkolaborasi, kurang mau diajak untuk mengimprove diri gitu. Mungkin hanya itu saja ya. Jadi saya sebenarnya inginnya tuh pendidikan itu sangat membutuhkan kerjasama ya, kolaborasi gitu. Karena kalau hanya satu yang maju juga tidak maksimal ya kan ya. Jadi mungkin hanya itu saja Bu Anita, bagaimana mengajak semua rekan yang ada di sekolah ini untuk sama-sama mendukung Merdeka Belajar. Betul ya. Berarti masih perlu ya kita semua meningkatkan pentingnya kolaborasi,
perlunya kita mempunyai satu tujuan yang sama, Betul, satu visi visi yang misi, ya. sama, agar kita bisa berjalan beriringan dan semuanya bisa maju secara bersama-sama. Betul, Ya, gitu. Jadi tidak ada ketimpangan. betul ya, betul sekali. Oke, Bu Desi mungkin cukup sekian proses pasca observasi kita kali ini. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, waktunya, Bu Anita. atas kesediaannya. Saya juga banyak berterima kasih atas masukan yang banyak sekali Bu Anita berikan kepada saya. Sama-sama Bu Desi. Iya. Baik, mungkin cukup sekian pelaksanaan pasca observasi pada proses coaching kali ini. Terima kasih. Oke.